warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Pak Adi. Pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tema 5, subtema 1. Pembelajaran kali ini kita akan mempelajari pembelajaran yang kedua dan ketiga. Dalam pembelajaran ini kita akan membahas bahasa Indonesia. Tujuan kita mempelajarinya, kita bisa mengisi formulir sesuai dengan petunjuk. Yang kedua, IPA, ilmu pengetahuan alam. Tujuan kita mempelajarinya, kita dapat mengetahui sifat-sifat magnet. Dan kita akan melakukan percobaan sifat magnet. Yang ketiga, kita akan belajar mata pelajaran PPKN. Tujuan kita mempelajarinya, kita dapat mengetahui bagaimana kerja keras yang berbuah kesuksesan dan contoh bagaimana mengembangkan usaha. Sebelum kita mulai, ayo sama-sama kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kali ini yang pertama kita akan membahas IPA yang berkaitan dengan sifat-sifat magnet. Sifat-sifat magnet, suatu benda dapat kita sebut sebagai magnet jika memiliki sifat-sifat magnet. Sifat magnet ada bermacam-macam. Mari kita simak sifat-sifat magnet dalam penjelasan berikut. Yang pertama, magnet memiliki gaya tarik. Magnet memiliki gaya tarik yang disebut gaya magnet. Semakin dekat posisi benda dari magnet, gaya magnet akan semakin kuat. Sebaliknya, semakin jauh posisi benda dan magnet, gaya magnet semakin melemah. Gaya magnet yang paling kuat terletak pada kedua kutubnya. Selanjutnya, yang kedua, magnet memiliki dua kutub. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Jika sebuah magnet dipotong, setiap potongan magnet akan mempunyai kutub utara dan kutub selatan. Saat dua kutub senama didekatkan, maka akan terjadi gaya tolak-menolak. Saat dua kutub tidak senama didekatkan, maka akan terjadi gaya tarik-menarik. Selanjutnya, yang ketiga. Yang ketiga, magnet dapat menarik logam tertentu. Magnet dapat menarik benda-benda yang terbuat dari logam tertentu. Contoh bahan logam yang dapat ditarik oleh magnet. Yang pertama, besi, baja, nikel, dan kobalt. Selanjutnya, yang keempat, magnet memiliki gaya yang dapat menembus benda. Gaya magnet dapat menarik logam tertentu meskipun terdapat penghalang. Jenis penghalang yang dapat ditembus oleh gaya magnet yang antara lain kertas, kain, plastik. Gaya magnet dapat menembus penghalang yang tipis. Semakin dekat jarak magnet dengan penghalang, semakin kuat gaya magnet dapat menarik benda. Nah, ada empat sifat-sifat magnet. Nah, kita lakukan percobaan mengenai sifat-sifat magnet. Kita telah mengetahui sifat-sifat magnet. Sekarang kita akan membuktikan sifat-sifat magnet melalui percobaan. Ayo simak video berikut. Sifat-sifat magnet. Di sini ada dua magnet yang berbeda kutub. Nah, di sini kita masuk ke sifat-sifat magnet. Sifat magnet yang pertama, magnet ini dapat menarik benda-benda logam. Contohnya, kita contohkan ini ada satu buah magnet. Kita di sini ada juga paku. Kita buktikan apakah magnet dapat menarik logam. Ini paku terbuat dari logam. Yuk kita ambil. Kita buktikan
Nih, magnet dapat menarik benda logam seperti paku. Bahan-bahan yang terbuat dari logam, magnet dapat ditarik. Ya, itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua, magnet memiliki dua kutub. Ada kutub selatan sama utara. Ini dibedakan warnanya. Ada biru sama merah. Ini disengaja dibuat berwarna karena untuk membedakan suatu kutub pada magnet. Di sini ada kutub selatan dan utara. Ya, pada masing-masing kutub ini memiliki perbedaan. Nah, selanjutnya, maka kalau dua magnet dia bertemu senama atau sama kutubnya, maka dia saling tolak menolak. Ayo kita buktikan apakah tolak menolak atau tidak. Nih, dia tidak akan tarik menarik, malahan tidak menerima atau saling tolak menolak. Jadi kutub yang senama magnet tidak akan saling tarik menarik. Selanjutnya, jika magnet ini kita temukan dengan tidak senama atau selatan dengan utara, kita temukan apa yang terjadi, maka magnet akan saling tarik menarik. Selanjutnya, yang terakhir, magnet dapat menarik benda dengan dibatasi oleh suatu benda. Ini kertas contohnya. Kita buktikan magnet bisa menarik biarpun dibatasi dengan benda, yaitu kertas. Kita buktikan kertas ini suatu benda dan di atas ini ada paku. Kita buktikan, maka magnet dapat menarik paku di atas kertas. Ini namanya magnet dapat menarik suatu benda dengan dibatasi oleh kertas. Nah, itulah praktek kita mengenai sifat-sifat magnet. Kita membuktikan apakah benar sifat-sifat magnet tadi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu petunjuk pengisian formulir. Selanjutnya, pengisian formulir, petunjuk pengisian formulir. Yang pertama, isilah formulir menggunakan nama lengkap. Nah, nama lengkap itu misalnya kita akan mengisi formulir nama yang sesuai di akte kamu, ya, nama lengkap, ya, bukan nama panggilan. Yang kedua, isilah formulir menggunakan huruf besar. Guna huruf besar, huruf kapital untuk membuat nama, baik yang lainnya. Gunanya untuk supaya orang mudah membaca yang kamu tulis, seperti nama dan yang lainnya. Yang ketiga, tulislah alamat rumah secara lengkap dengan mencantumkan kode pos. Alamat rumah yang jelas. Di sana ada RT, ada RW, desa, kelurahan, kode pos, dan yang lainnya. Yang keempat, tulislah alamat sekolah secara lengkap dengan mencantumkan kode pos. Contohnya, kalian harus menulis alamat sekolah di mana tempat kalian sekolah. Di situ ada alamatnya dan di mana lokasinya, dan cantumkan juga kode pos. Yang kelima, tulislah tujuan mengikuti klub. Apa tujuan kalian mengikuti suatu kegiatan? Pasti kalian mengisi formulir, pasti ada tujuannya kalau kalian mau mengikutinya. Yang keenam, jangan lupa tanda tangan disertai dengan nama lengkap. Di bawahnya itu di tanda tangan. Sudut bawah itu ada tanda tangan. Tanda tangan yang ada namanya itu siapa di tanda tangan, dan kasih nama di bawah tanda tangan, namanya yang jelas dan lengkap. Nah, selanjutnya ini contoh formulir. Contoh formulir yang belum diisi. Klub Sahabat Pena Pelajaran ASEAN. Namanya siapa? Isinya dengan lengkap. Namanya lengkap.
tempat lahirnya di mana dan tanggal lahirnya di mana. Terus jenis kelaminnya apa? Laki-laki atau perempuan. Kewarganegaraan, warga negaranya warga negara Indonesia. Agamanya apa? Ya, apakah agama Islam atau agama Kristen atau agama yang lainnya. Alamat rumah, di mana alamat rumahnya? RT, RW, desa atau kode pos atau di mana? Nomor telepon rumah. Kalau tidak ada nomor telepon, bisa dicantumkan nomor HP. Asal sekolah. Asal sekolah di mana? Nama sekolahnya apa? Terus alamat sekolah, juga alamat sekolahnya di mana. Kamu sekolah itu di mana dan alamatnya di mana. Jangan lupa juga nomor telepon sekolah atau nomor HP sekolah atau nomor handphone. Terus kelas. Nah, isilah kelas dengan sesuai kamu lagi kelas berapa. Kelas 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Nah, dan juga isi hobi. Apa hobinya? Kalau olahraga apa yang kamu hobinya, kamu sukai dan kamu senangi, yang sering kamu lakukan. Hobi. Ada yang memasak, ada hobinya membaca buku, dan yang lainnya. Nah, dan juga jangan lupa isi alasan. Ya, alasan kalian bergabung menjadi anggota klub Sahabat Pena Pelajar ASEAN. Kenapa? Apa alasannya kamu mengikuti itu? Ya, kalau ada dapat formulir, apa alasannya? Untuk mengikuti suatu kegiatan. Nah, nih ada juga tanda tangan. Nah, tanda tangan itu ada harus nama lengkap. Ya. Setelah di bawahnya pasti ada petunjuk pengisiannya. Ya, kalau tidak ada, kamu udah ikuti aja yang terdapat, yang diminta suruh diisi. Ya. Ini contoh yang sudah diisi. Nah, di sini contohnya klub Sahabat Pena Pelajaran ASEAN. Nama Ale Wanggai. Tempat tanggal lahir Biak 11 Januari 2007. Jenis kelamin laki-laki. Kewargaan negara Indonesia, agama Katolik. Alamat rumah Jalan Merauke nomor 3 Yogyakarta depan Istimewa Yogyakarta. Kode pos 55. Nomor telepon misalnya 0812 3456 7891. Asal sekolah SD Nusantara. Alamat sekolah Jalan Pancasila nomor 12 daerah Istimewa Jakarta. Nomor kode pos juga jangan lupa diisi. Dan nomor telepon 0274 dan selanjutnya. Kelas 6 SD. Hobinya bermain sepak bola. Alasan bergabung menjadi anggota klub, ingin menambah pengalaman dan mendapatkan teman baru. Dan di situ ada tanda tangannya, baru ada nama Ale Wanggai. Selanjutnya kita akan mempelajari PPKN, itu kerja keras yang berbuah kesuksesan. Kerja keras itu membawa kesuksesan. Di lingkungan sekitar kita tentu terdapat berbagai kegiatan wirausaha. Untuk menjadi seorang pemilik usaha yang sukses, kita harus bekerja keras. Usaha dan kerja keras pula yang membawa kita menjadi sukses. Nah, di sini ada kerja keras kunci kesuksesan. Reza Nur Hilman, seorang pemuda dari keluarga yang kurang mampu. Agar bisa membentuk kehidupan keluarganya, Reza berpikir keras. Reza pun memutuskan memulai usaha keripik singkong. Awalnya keripik singkong adalah makanan kampung yang jarang diminati. Agar produknya semakin digemari, Reza bekerja keras membuat promosi dan melakukan berbagai eksperimen. Reza mencoba membuat keripik singkong pedas dengan berbagai tingkatan. Reza juga mencari nama dan logo yang tepat untuk produknya.
Gagasan Reza dalam mengolah keripik singkong ternyata mampu membuat makanan kecil tersebut digemari. Produk buatannya mempunyai nilai jual lebih. Produk tersebut bahkan berhasil mendunia. Kesuksesan Reza Nurhilman tersebut merupakan buah dari kerja kerasnya. Kita dapat belajar dari kisah hidup Reza Nurhilman meskipun hidup dalam kekurangan. Reza Nurhilman tidak menyerah. Kekurangan ekonomi keluarga justru memberi Reza Nurhilman motivasi untuk berbuat lebih. Kesuksesan yang diperoleh Reza Nurhilman adalah hasil kerja kerasnya. Meskipun melalui mulai usaha dari nol, Reza yakin untuk terus menjalankan usahanya. Itulah cerita Reza yang sukses menjalankan usahanya. Nah, dalam cerita tadi ada contoh cara mengembangkan usaha keripik singkong. Itu contoh dari Reza Nurhilman tadi. Yang pertama, dia menjual keripik singkong di toko daring dalam jaringan melalui internet. Menjual keripik singkong di toko daring atau di internet. Nah, yang kedua, membuat berbagai variasi rasa keripik singkong. Biarpun berasal dari singkong, kita membuat berbagai rasa supaya orang menyukai keripik singkong. Yang ketiga, membuat kemasan yang lebih menarik dan efisien. Dari kemasan atau bungkusnya itu dibuat menarik supaya pembeli berminat melihatnya akan semakin ingin membeli keripik singkongnya. Selanjutnya, membuat outlet keripik singkong di tempat wisata. Kita buat outlet keripik singkong tempat wisata kita. Di tempat wisata itu kita jual atau kita buat outletnya keripik singkong di tempat wisata. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Itu ada IPA, Bahasa Indonesia, dan PPKN. Mungkin ada yang belum mengerti, belum jelas, bisa dilihat videonya lagi. Dan bisa dibuka buku paketnya dan dibaca dan dipahami. Video ini tolong disimak, diperhatikan supaya kita dapat memahaminya. Untuk itu, Pak Adi ucapkan terima kasih. Tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.